Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba' faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat berkumpul bermajelis bersama yang mulia guru kita Abu Pimpinan Surau Al-Muhtadin untuk kita mengingat perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikemas oleh panitia dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas insyaallah kita berhadir pada malam ini dengan tujuan mulia untuk mencapai cinta Rasul. Pada malam ini dapatlah kelak kita diberikan oleh Rasul syafaat atau pertolongan pada hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak bosan dan tidak lupa terus kita sampaikan kepada junjungan kita, junjungan alam, Sayyidul Kaunaini Wassaqalain, pemimpin dua alam dan pemimpin dua makhluk, wal fariqain min urbi wa ajamin, dan pemimpin dua bangsa, dua golongan, Arab dan non-Arab ajam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, satu kali sholawat kita dibalas oleh Allah 10 kali sholawat. Kalau kita sekali sholawat ke Nabi, maka kadi kita diagi Allah 10 salawat. Kalau Allah salawat namanya rahmat. Kalau kita salawat namanya doa. Kalau malaikat salawat namanya istighfar. Artinya kalau kita berdoa ke Allah, ya Allah berikanlah rahmat sejahtera kepada Nabi kami. Bahasa Arabnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa diagi Allah kadi kita? Salawat, tapi bentuknya rahmat. Maka kita diberikan kasih sayang 10 oleh Allah. Dan juga diperintahkan oleh Allah, malaikat itu bersalawat 10 juga. Artinya malaikat itu meminta ampun kepada Allah untuk kita. Jadi tidak ada rugi salawat tu ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak makin rancak, makin naco lebih mantap. Itu salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala jadi dituka tuh. Nah, yang lain-lain tuh yang ndak elok tuh sama salawat dibuat. Anak-anak kita pada ngakan dinyo salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah. Yang kita muliakan bersama tentunya Abuya Dipauh beserta Umi dan Inyak serta seluruh keluarga besar sebagai murabbi, pembimbing. Bukan saja sekedar muallim, pengajar, tapi beliau adalah murabbi, pembimbing atau pengasuh nafsu.
Jadi kalau murabbi tugasnya tarbiyah. Tarbiyah itu pokok ajarannya nafsu. Makanya kita ke Bapak Ibu yang mulia, yang paling baik dalam hidup itu nafsu. Yang paling baik manahan itu nafsu. Yang sulit untuk dikalahkan itu nafsu. Nafsu itu bebo, ndak bisa dikalahkan sama ilmu, ndak. Makin tinggi ilmu, makin gadang nafsu. Makin banyak amal, makin berkembang nafsu. Artinya berarti nafsu itu ndak bisa dikalahkan dengan ilmu dan amal. Wan nafsu katibliin tuhmilhu syabba ala hubbir rada'i wa in tabtimhu yam fatimi. Nafsu itu seperti anak kecil, bayi yang menyusu. Tuhmilhu syabba ala, yang oleh ibunya hendak disapih, dicarikan menyusu. Hubbir rada'i, yang dia cinta untuk menyusu kepada ibunya. Macam itulah kok ibu-ibu mencarikan anak dari menyusu, itu kan tidak seketik payahnya tuh. Patang dibalikan kian jajan dulu. Antah bapu jago tengah malam beko merengek menangis, ya kan? Nah, itu lagi jajan. Artinya untuk memisahkan itu perlu perjuangan. Tidak bisa untuk saya kita beresuk hancak nafsu merokok, nak ada tuh. Butuh perjuangan. Nafsu dilawan dengan mujahadah, Bapak Ibu yang mulia. Bukan dengan menghafal-hafal kitab, ilmu ndak. Ndak main. Ndak main. Makin jahe nafsu itu. Dicarikan kandak-kandaknya, kemudian dilawan keinginan-keinginannya. Dan untuk melatih diri melawan keinginan-keinginan nafsu, itulah gunanya murabbi pentarbiyah tadi. Syekh Muhammad Amin Kurdi mengatakan dalam Tanwirul Qulub, Bapak Ibu yang mulia, wala tazunna, jangan engkau mengira, anna tazkiyatan nafsi, sesungguhnya membersihkan nafsu itu bisa dengan akal saja, dengan ilmu, dengan amal, atau berpikir kita di hati kita. Mudahnya tuh besok kok di hadapan sebulan pegang gue. Kenapa kita begitu? Dengan sifat kemunafikan kita, kok di muka orang awak, kok di belakangnya awak kubak pulainya. Tujuan kita apa? Supaya di muka orang nampak hancak nafsu di belakang apa lainnya. Talunjuk luhui kalingking bakai, kuncing di luar, papek di dalam. Bapak Ibu hadirin yang mulia, kolah nafsu tadi. Makanya tujuan dari tarbiyah itu adalah tarakki. Tarakki itu menaikkan makom. Makom apa? Menaikkan makom nafsu. Karena nafsu itu terdiri dari 7 makom yang harus kita jalani. Untuk memahami itu, dilatihlah kita oleh mursyid kita berzikir di lataif. Tak cukup ismu zat saja ditalab. Roh, sir, khafi, akhfa, nafsunat yaqah, jami'ul a'dah. Cukup dengan zikir saja tak cukup. Bimbingan selalu. Jadi kalau bentuknya Bapak Ibu yang mulia, hobi kita untuk menampilkan diri agar dikenal dan tenang. Hobi kita tersinggung atau menyakiti orang, itu dikatakan nafsu yang paling bawah, namanya amarah. Nafsu amarah. Cuman kan kita sabi nafsu amarah itu kan pembehang saja. Ada juga yang tidak pembehang tapi nafsunya amarah.
Apa nafsu pembehang tidak pemarah itu? Nafsu amarah tapi tidak pembehang uangnya. Nafsu painte-inte. Nah itu nafsu amarahnya namanya. Nafsu painte. Pabilo silap kawan. Bekodi. Amarah juga. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi, wahia manba'us surur. Amarah itu tandanya sampai tumbuhnya segala kejahatan-kejahatan. Talumpe saja awak karena nindak rancak tu amarah namanya tu. Mudah saja tertarik kita kepada nindak rancak tu amarah namanya tu. Ada dua undangan pada malam tu. Undangan kasih ko, undangan sebuah lagi, tapi tak bersabit namanya. Kawan lah. Nah, tapi pilih saja kita, mudah saja kita tak ikut karena tidak elok tu misalnya. Itu namanya amarah. Nah hadirin yang mulia, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi dalam Tanwirul Qulub itu, amarah itu adalah nafsu orang yang belum menjalani tariqat. Nafsu orang yang belum masuk dalam perjalanan tariq, jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalan orang baru masuk. Nafsu orang baru masuk. Kok kita yang alah masuk, itu juga mantang lain. Siapa rugi? Rugi nak kita namanya itu. Awalah masuk, ala balatih-latih, ala bajabat tangan sama guru. Amarah aja mantang lain. Nafsu kita. Salah dah itu ibu. Harusnya kata Syekh Muhammad Amin Kurdi, orang yang sudah mulai masuk dalam tarikat itu, dia tidak amarah lagi. Minimal dia di tingkat kedua, yaitu nafsu lawamah. Apa itu lawamah Bapak Ibu? Nafsu yang sekali-kali jahe, sekali-kali rancak. Ada dia jahenya, bukan ada. Tapi setelah jahe ini, ada rasa sasal dalam hatinya. Mengapalah mbak itu tadi? Mengapalah tinggal sembahyang sama tadi ujinya itu? Mengapalah mengecekkan mbak itu tadi? Singgunglah kawan tu. Ada rasa menyasal ini. Itu namanya lawamah. Yuti'u taratan wa yuqsi taratan summa yandim. Taat dia pada satu kali, lalu besoknya dia maksiat, tapi kemudian dia menyesal setelah maksiat. Itulah lawamah namanya itu. Allah tahunya itu tidak rancak, tapi kadang-kadang tidak taluknya mengindahkan. Tidak tindakan dia menguruskan. Mengapa? Allah sekali ininya harus jawab ke situ, misalnya itu namanya lawamah. Tapi di hatinya setelah kerajokannya itu sasal di hatinya. Itu lawamah. Ala elok tuh pada amarah tadi. Yang jangan artinya Bapak Ibu hadirin kawan-kawan yang mulia, berputar-putar situ juga. Nah, kapatang amarah, malam ko amarah, bagi amarah juga. Nah, itu bahaya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Bahayanya nafsu amarah ke Bapak Ibu yang mulia. Jangankan kita yang bukan apa-apa kok. Jangankan kita yang bukan siapa-siapa kok. Nabi yang ayahnya Nabi, angkunya pun Nabi, unyangnya pun Nabi. Di kawasan santri siapa yang Nabi menjawab? Kok dapat menjawab? Tidak perlu tahu. Ada. Inyo Nabi, ayahnya Nabi, angkunya Nabi, unyangnya Nabi. Siapa yang menjawab? Kau tidak ambo, baik dia ambo menjawab. Nabi Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya enggak? Ayahnya Nabi Yakub, angkunya Nabi Ishak, unyangnya Nabi Ibrahim.
Nabi Yusuf mengatakan di dalam Al-Quran dijalehkan, aku tak bisa melepaskan diriku dari nafsu amarah itu. Dek saking kabareknya. Makanya oleh ulama-ulama tarikat dijalehkan. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam tergoda dan digoda oleh Siti Zulaikha, istri menteri di kerajaan Mesir, kancaknya nak ado kanding pada saat itu. Maka terkenal pun dulu tuh Siti siapa? Zulaikha. Siti itu sebutan saja tuh, ada di Padang Siti namanya. Siti Zulaikha menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Bahasa Al-Quran dibuat hammat dan hamma. Hammat itu haro iyo iyo padu situ. Siti Zulaikha. Wa hamma biha. Nabi Yusuf pun agak haro juga. Laula arra'a burhana rabbi. Kalaulah tak melihat dia burhan Tuhannya, tanda-tanda kebesaran Tuhannya, dan tanda kebesaran Tuhan itu oleh ulama tasawuf ditafsirkan dengan nama Rabitah. Takanalah nyokayahnya Nabi Yakub, tak bisa kok. Bilang ayahanmu beko. Nabi Yusuf kok ayahnya Nabi Yakub, juga gurunya Nabi Yakub, takanalah nyo, tak bisa menghajokan itu. Sehingga pada saat itu karena ada cerita cabiklah baju Nabi Yusuf dari belakang. Sehingga menjadi pengadilan di hadapan anak-anak ketek baru lahir yang bisa mengecek. Disabitkan dalam sarah berjanji ada beberapa orang anak kecil yang lahir bisa bicara. Salah satunya Nabi Isa alaihissalam. Salah satunya lagi saksi anak-anak yang menjadi saksi Jurais waktu dituduh berbuat zina dengan seorang perempuan Yahudi. Kemudian termasuk ikut tadi saksi Nabi Yusuf alaihissalam ketika mengadili, calik bajunya kok cabik di muka salahinya, kok cabik di belakang banainya. Apa hadirin yang mulia? Jadi bagaimana Nabi Yusuf mengatakan, aku tak bisa berlepas diri dari nafsu amarah. Saking lekatnya itu pada diri kita. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, ikulah yang ada di kita kini. Yang ingin kita bersihkan melalui guru itu nafsu amarah kita kok. Bukan behang saja amarah itu macam cerita tadi, enggak. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia kata Abuya adalah pangkal segala dosa dan kesalahan. Itu amarah juga. Dibersihkan seketik-seketik, dinaikkanlah makam kita. Kalau Nabi Yusuf berabitah kepada ayahnya Nabi Yakub, kok kita kasih apa? Ikulah kamu mursyid, ikulah kamu. Apa-apa ibu-ibu, istilah Syekh Zain Zarnuji, sanangnya kita beribadah, dek ada kita punya guru yang kita rabitah. Maka dikatakan para ulama besar, talabus syekh fit tariqi wajibun walau kana min akabiril ulama. Mencari seorang syekh membimbing nafsu tadi hukumnya wajib walaupun dia sudah termasuk golongan pembesar ulama. Pembesar ulama kata Imam Ghazali, Bapak Ibu, mencari syekh, mencari guru. Hingga kalau kita baca dalam sejarah perjalanan Abdul Wahab Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani itu pada mulanya berguru kepada seorang gurunya. Lalu oleh gurunya dikatakan, hai Abdul Wahab Sya'rani, engkau pindahlah berguru kepada guruku. Disuruhnya naik ke tingkat atas lagi, karena tidak mampu lagi mengajar engkau. Derajat engkau sudah sama dengan saya. Sama-samalah kita berguru kepada guru saya. Itu sejarah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Artinya beliau sudah ulama besar, beliau ulama panutan, beliau sudah punya pengikut banyak dan besar, tapi wajib mencarikan itu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lawamah tadi Allah hancak seketi, Allah menyesal gitu. Lalu kemudian setelah itu dinaikkan lagi beko. Maka kata Syekh Muhammad Amin Kurdi, minimal kita ahli tariqat ini, ahli yang berjalan di jalan Allah ini, nafsunya adalah mutmainnah. Eko yang ketiga. Minimal di situ kita tagak di mutmainnah.
Mutmainnah ini adalah badaul kamal, permulaan kesempurnaan. Belum sempurna enggak, tapi lah mulai masuk dalam tahap sempurna. Bapa mutmainnah kok ala dipulangkannya ke Allah sadonyo. Tapi masih takana dinyo bahwa yang memulangkan tuinyo. Ilmu ko bukan punya ambo, punya Allah. Amal ko bukan punya kita, tapi kemudahan dari Allah. Ibadah ko bukan hebat kita, tapi hebat karunia dari Allah. Allah tahunya itu memulangkan itu. Walaupun dalam hatinya, dia mengatakan yang memulangkan tuinyo juga. Tapi di sekolah bisa kok. Di mutmainnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka minimal kita di sekolah. Indah ada taimbo berisuk nafsu lawamah, ibu-ibu, bapak-bapak, ndak taimbo kita di nafsu amarah, ndak. Yang taimbo kita berisuk, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang mutmainnah. Apa kita dimbo? Irji'i ila rabbiki. Lah jadi pulang kepada Tuhan. Amarah dimbo ndak? Lawamah dimbo ndak? Yang limbo yang mutmainnah, mudah-mudahan mutmainnah lah kita ke bapak ibu ya. Amin. Mutmainnah kok main tanang-tanang atau mutmainnah namanya itu. Ah indak ada kalau bahasa kami hantu gadang indak gulapas. Gulapas, tapi ibu gulapas maknanya adalah heboh saja batin kita. Susah kasih ini, susah kasih ko, apa ini, apa itu, apa dibuat itu, habis iko anu kan, itu ndak. Alam mutmainnah. Jadi kita ko alam mutmainnah, ko ambo balun, ambo mantang garang tasinggung ambo. Tapi kulah gunanya ada guru di hadapan kita. Mau pula tasinggung kita jok guru, ikolah kita calik. Kok tasinggung jok guru? Lah, lam ya, itu bukan murid. Lam yakun muridan. Abu Bakar Siddiq itu murid Rasulullah, Bapak Ibu. Kenapa Abu Bakar Siddiq itu sampai ke makam itu ketika berguru dengan Rasulullah tidak ada kata-kata bantah dari Abu Bakar Siddiq dalam hal kebaikan. Dan tidak mungkin pula Rasul mengarahkan hal keburukan, tidak mungkin. Hingga Abu Bakar Siddiq itu Bapak Ibu yang mulia, dihilangkannya akalnya. Ketika berhadapan dengan Rasulullah, ditanya oleh orang-orang Quraisy, Abu Bakar, wang yakin cerita Muhammad tadi itu baru pulangnya Isra Mi'raj keceknya tadi malam. Berangkat dari rumahnya sampai ke Palestina, lah naik pulau ke langit sampai ke langit ke-7 basuh Tuhan katanya lah pulang malam pagi ke balik ke Makkah. Bang yakin? Apa kata Abu Bakar ibu? Lebih dari itu ada kerja Abu Bakar. Yakin ambo caknya. Lebih dari itu yakin ambo kerjanya. Asalkan yang mengecekkan Nabi Muhammad. Artinya apa tuh? Tidak ada lagi dipakainya akalnya pada saat itu. Kok dipakainya akalnya, pikirnya dulu menjadi iya agaknya cerita tuh. Mungkin di Makkah ke Palestina, mungkin pula naik ke langit. Walaupun dijawabnya beko yakin, tapi kan dipakainya akalnya dulu. Abu Bakar tidak begitu Bapak Ibu yang mulia. Ditanya, yakin Abu Bakar? Lebih dari itu kamu yakin kejadiannya. Asalkan itu dari Nabi Muhammad. Bapak Ibu-ibu hadirin yang mulia, mengapa seperti itu? Yang dibersihkan Rasulullah itu tidak saja zahir-zahir dosa, tapi juga kotoran-kotoran nafsu yang ada pada diri murid-muridnya atau sahabat-sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih mukadimah kok penghormatan masih kan? Bapak apa kiannya? Alah gitu. Alah. Berarti habis penghormatan berhenti gitu. Maksud dari tadi mulai nador senyum-senyum itu supaya senyum segede. Jangan pula dek uang tua mu tadi mengecek Pak Gecik tadi mengana 20 senyum awak lagi jangan. Kenapa begitu tuh? Bapak
Alah habis. Selesai urusan. Artinya Bapak Ibu hadirin yang mulia, fokuskan diri kita, perbaikan nafsu. Urusan yang tadi itu urusan belakangan lah itu. Itu kan urusan 2 menit Pak Kecil, ya kan? Selesai urusan. Alah, silaturahmi sepanjang hayat, sepanjang hidup. Nah, alah itu aja. Jangan paning-paning mana, kok paning ibu tanya ke ambo. Selesai urusan. Kamu tanya pula balik lagi anu besok madahmi, baik itu dah. Kita kok jangan jadi jangan jadi persoalan. Persoalan kita belum selesai. Persoalan kita yang paling penting apa? Nafsu kita, Bapak Ibu yang mulia. Dikatakan oleh makalah Abuya tadi, jangan kamu sekedar mengadakan sholat, tapi jadilah kamu mendirikan sholat. Jangankan mendirikan sholat hari ini Bapak Ibu, mengadakan sholat masih kita barek. Tapi itulah yang harus kita cari dan kita tuntut. Yang kita muliakan bersama guru kita, Abu Pimpinan Surau Al-Muhtadin beserta seluruh keluarga. Yang kita muliakan bersama Abu Mahabbah beserta seluruh keluarga. Kita doakan guru-guru kita ini dalam keadaan afiat, amin ya rabbal alamin. Juga yang kita muliakan di sini, ini acara luar biasa, para kepala desa Ujung, Kilangan, Siti Ambia berhadir pada malam ini. Mungkin juga desa yang lain yang tidak kami sebutkan, tapi inilah bukti keseriusan Bapak baterainya kan. Keseriusan para pemimpin kita terhadap kajian-kajian keagamaan. Inilah yang patut kita tiru, inilah yang patut kita ikuti. Kalau kajian-kajian keagamaan ini ala mulai disokong dan didukung oleh kecil-kecil kita, pemimpin-pemimpin kita, insya Allah negeri Syekh Abdul Rauf Asingkili bukan sekedar mimpi. Negeri tua Syekh Abdul Rauf Asingkili dapat kita capai secara hakiki. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, juga kita muliakan ada guru-guru kita yang muda-muda dan tetap akan muda nampaknya. Abu muda, mudir muda. Tidak tahu kita berisu entahlah nikah asir berisu abu muda jo lain, tidak tahu apa. Tapi nampaknya begitu masih abu muda, walaupun gaya abu muda jo berisu. Muda selalu, muda semangatnya, muda perjuangannya untuk anak-anak kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Juga para imam kita, orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh kita yang berhadir tidak kami sebut satu persatu. Dan juga istimewa Ekowan, mencatat mana Eko? Kepalanya para pimpinan dayah Kak Saprida. Nah itulah kepalanya para pimpinan dayah, Ibu Kabid Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekali lagi Ibu ya. Apa kelebihan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kelebihannya dalam ayat tadi dijelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau nak pesantren pasti tahu adonyo istisna setelah nabi maka berfaedah hasar. Wama nabi, tidak kami utus engkau ya Muhammad illa, ada istisna, kecuali hanya sebagai rahmat bagi sekalian alam. Hasar maknanya terbatas. Batasnya apa? Tidak ada sedikit pun kehidupan Nabi Muhammad itu setengah hari, setengah jam, setengah menit yang tidak rahmat. Semuanya rahmat. Kalau kita kadang-kadang rahmat, acuan tidak rahmat. Tapi Nabi kita Muhammad tidak ada kehidupannya walau setengah menit yang tidak rahmat. Walaupun bagahannya Nabi tetap rahmat. Seriusnya rahmat, bagahannya pun rahmat. Kok kita tidak serius tak singgung orang, bagara pun tak singgung orang. Apa lah itu? Bapa kok berang?
Maka kita rubah mindset kita Bapak Ibu yang mulia. Nabi itu tugasnya rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Hadirin yang mulia. Bagaimana bentuk rahmatan lil alamin itu? Salah satu saja Bapak Ibu yang mulia. Dengan kita dijadikan umat Nabi Muhammad, salah satu rahmat yang dapat di kita adalah keringanan dosa. Tidak seperti umat Nabi terdahulu. Apanya tuh? Al-mu'akhazatu bihadisin nafsi mimma lam yakmalid jawarih. Umat Nabi terdahulu Bapak Ibu, Allah bakato saja hatinya yang indak rancak jadi dosa. Mantang di hati gona, itu mencilok beko tu gaceknya di hatinya. Allah dosa cilok. Itu mau balik beko tu, mencawik balik tu dalam hatinya. Belum tak jadi, Allah menjadi dosa cawik. Itu medutoi beko tu mudah tu makalinya tu. Allah usan ketek itu, usan cacak itu mudah makalinya tu. Balun laginya mengecek bohong, tapi berencana bohong di hati, Allah dicatat dosa bohong. Begitu lahir Nabi kita Muhammad, diutus Nabi kita Muhammad, dihapus undang-undang itu Bapak Ibu. Bapak dihapusnya, kok masih bakato di hati, balun tahu cap di lidah, balun ado yang membarekkan diri. Kok Allah tahu cap di lidah, bahu jadi catatan. Kok mantang goresan-goresan hati, tidak mengapa. Tapi tak balik pulau kebaikan. Kok tak lintih saja di hati kita nandak babue elok, Allah dapat sebuah pahala. Dikarajokan jadi 10. Man hamma bihasanatin, siapa berencana satu kebaikan, maka baginya pahala kebaikan itu. Dan barang siapa berencana kebaikan dan dia melaksanakan kebaikan, falahu asyru amsalihah, baginya 10 kali lipat kebaikan. Kok dosa? Berencana keburukan belum dicatat sebagai dosa keburukan. Itu di siapa tuh Ibu? Di kita umat Nabi Muhammad. Ke umat Nabi Musa dulu ndak? Talinteh di hati saja nandak mencilok, ala dosa cilok namanya. Makanya apa kata Rasul? Contohnya salah satunya, kalau dalam hatimu ada menyimpan rasa dendam, maka minimal kata Rasulullah, jangan engkau keluarkan menjadi satu perbuatan. Ikut cerita tersinggung tadi, tersinggung tak kita tersinggung, tapi jangan dibalik. Cukup di hati saja. Manahan-nahan di hati sabah namanya. Kok dikeluarkan? Hakat namanya, dendam membalik. Tahan-tahan saja di hati kita. Baik, lulu saja. Masam, picingkan mata. Itu saja kuncinya Bapak Ibu yang mulia. Kalau mainkan indah, keluar. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia, itulah yang kita perjuangkan itu. Rahmatan lil alaminnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok indah begitu kita buat Bapak Ibu yang mulia, putus tali silaturahmi. Banyak banget kawan kita ndak elok. Tahankan. Sabah bana Bapak yo. Alah macam tu pun dibuatnya. Alalah. Banyak alalah. Oh ndak tertahan juga sampai ke rumah. Hampirkan ke dinding tu. Kok macam kalau orang berumah tangga aman ndak Ibu? Sabah mana abang sama ambo yo kata orang rumah awak kan. Iyalah rasa sabah mana memang keceknya dalam hatinya. Tapi harus begitu memang Bapak Ibu yang mulia. Lah, sejarahnya hadirin yang mulia, Rasulullah itu pernah ndak kita dengar cerita Rasulullah itu diteror oleh Siti Aisyah, istri Rasul. Iko maksud ambo supaya jangan ibu-ibu jangan minder maksud ambo. Siti Aisyah begitu, setiap hari Siti Aisyah itu bertanya ke Rasul, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang paling kau sayangi? Itu saja tuh, tiap hari. Cuma dek Rasul kau orangnya rahmatan lil alamin kan, senyum saja ini. Kok cerita ke Rasul, kok jangan ke kita ndak, ke Rasulullah.
Sehingga suatu hari Bapak Ibu yang mulia, apa kata Rasul di Allah cocok ditanya? Ya siapa lai kata Rasulullah. Kaulah keceknya. Tidak mungkin kecek Aisyah. Beko pulang ke sini juga keceknya tu keceknya. Bah, tidak percaya kata Rasulullah. Tidak yakin nama kecek Aisyah. Apa cahkonya supaya yakin kata Rasulullah. Ikulah maksud nama Aisyah kurangnya ke Rasulullah kok. Tanda manju namanya tu kan. Tidak percaya sama ya Rasul keceknya. Jadi apa cahkonya kata Rasul? Umumkan. Bah itu dah umumkan. Di muka yang 10 orang lagi tu keceknya kan sebaleh, ya kan? Umumkan di hadapan yang 10 orang lagi itu bahwa ambo yang paling kau cintai. Habis dari itu. Bapak kok diumumkan itu? Mahangiklah Hafsah ya kan? Mahangik Maimunah. Mahangik Ramlah siapa lagi? Istri Rasul. Nah, kau kan kena dapat jawab. Mahangik Zainab binti Jahsy ya kan? Nah, hadirin yang mulia. Alai ambo umumkan kata Rasulullah. Nah, iko maksud kamu ke cadiknya Rasulullah, ke cadiknya. Umumkan kata Rasulullah. Cuman kau nambi kau dulu Ada kohma sebuah lai kata Rasulullah. Kohma maksud itu. Wah, senanglah hati Aisyah tadi kan. Tapi kohma dari Rasul. Alah, maksudnya pai Rasul ke Hafsah. Dia gitu kohma sebuah. Pai ke Maimunah dia gitu kohma sebuah. Pendek cerita di hari yang ditentukan berkumpullah seluruhnya. Makan-makan bersamalah kira-kira. 2 baleh orang kan? Sebaleh sama Rasul seorang. 2 baleh. Bertanya Aisyah, ya Rasulullah, siapa di antara kami ko dan sebaleh ko yang paling kau cintai? Kata Rasulullah. Kata Aisyah, itulah diteror di muka itu. Apa kata Rasulullah? Yang panah hambo agi ko masa buah kecilnya. Oh, tahu ya Aisyah ko nak anu lagi, gitu kan? Nah, kalau apanya so sweet. Nah, gitu. Dipikir Aisyahnya saja yang dapat seorang. Padahal kau itu sebaleh buah. Tapi bagaimana? Itu cara Rasul menjaga hubungan antar sesama. Jangan bacaka. Kalau kita terapkan aman tak dunia kok? Aman. Kasih kau kita elok. Kasih kau kita rancak. Bacaka ndak orang? Ndak. Nah, gitu maksudnya. Paham nggih? Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau sajalah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini hadirin yang mulia. Mudah-mudahan inti segala-galanya adalah ittiba' Rasul, mengikuti Rasul itu tidak dapat kita lakukan kalau tidak melalui ittiba' guru kita. Itu aja kuncinya. Karena warasatul anbiya itu yang mengambil ajaran, yang mengambil akhlak dan teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikut itu untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya, kepemimpinannya, rahmatan lil alaminnya, himmah semangatnya untuk masyarakat dan agama, iko yang kita ikut, iko yang kita turuti. Mudah-mudahan kita kelak berkumpullah sadonyo di hari akhirat dalam naungan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas segala kekurangan mohon diberikan kemaafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.